Gen Z banyak drama. Cerita Gen Z, semua kisah seru di sini tempatnya. Ngobrol santai, curhat bebas, cerita kita semua puas. Bersama Koib, komunitas Okta, Ico, dan Bia yang akan memandu kamu mendengarkan podcast yang paling spektakuler antara Gen Z. Kebahagiaan gue, urusan gue. Yo, balik lagi di podcast kita hari ini, cerita Gen Z bareng gue Ico, si overthinking. Bareng gue, Bia yang filosofis tapi ngakaknya kayak orang kebanyakan ngopi. Jangan lupa gue Okta, si ratu curhat yang sering salah tempat curhat. Jadi guys, hari ini topik kita tuh agak deep banget, tapi tetap have fun ya. Jadi kita tuh mau bahas cara biar enggak menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, bener banget nih. Ini tuh menurut gue topik yang sangat-sangat relatable ya bagi kalian semua yang mungkin suka banget nih nungguin chat dari doi, entah itu pacar, mantan, atau kayak si Icoh nih, HTS-annya. Nah, terkadang kalau kita nungguin chat orang, kita suka berekspektasi tinggi nggak sih? Iya, benar. Tapi pas kita dapet chatnya malah nggak sesuai sama ekspektasi. Dong. Aduh, gue banget tuh. Tapi sebentar deh, sebelumnya kita mulai. Kalian nih, pernah gak sih kayak ngerasa bahagia tuh bergantung sama orang lain? Padahal seharusnya kita tuh harus miliki kebahagiaan di diri kita sendiri. Iya, pernah banget kalau gue. Kayaknya hampir tiap hari overthinkingin itu dah gue. Kayak selalu mikir untuk kebahagiaan gue tuh bergantung sama orang lain gitu. Dan gue selalu bingung kayak gimana ya caranya untuk gak bergantung kebahagiaan sama orang lain gitu. Nah, benar banget sih, apalagi gue. Susah banget ya kalau kita untuk mulainya. Kadang gimana ya untuk mulainya, bingung. Setuju sih gue, kayak gimana sih caranya biar kita tuh nggak clingy sama orang yang kita tuh bergantung banget kebahagiaannya sama dia. Nah, gue punya tipsnya nih, cara biar nggak bergantungan kebahagiaan sama orang lain. Nah, caranya tuh kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri, kayak me time, ke healing gitu. Kalau misalkan me time-nya di rumah tuh kita scroll TikTok atau nonton Netflix, serial drama Korea. Kan anak-anak sekarang pada me time itu kayak nonton drama gitu kan, atau kita healing keluar gitu, nggak di rumah tapi sendiri, me time aja gitu guys. Setuju banget sih apa yang dibilang Icoh. Tapi sebelum itu, sebagai manusia kita penting banget gak sih untuk kenalin diri kita sendiri? Kayak misal, kalau Icoh suka gambar, mungkin lo bisa gambar dulu apa yang lo suka sesuai passion lo. Terus kalau misalnya si Okta suka traveling, dia bisa traveling. Dan itu semua gak perlu lo tunggu validasi orang lain gitu. Buat orang lain bilang lo keren, terus lo baru ngelakuin. Ya benar banget sih, tapi jangan lupa kita tuh harus gak boleh terlalu overthinking. Apalagi lo cowok, kan lo suka kayak OFT kalau malam, terus kayak mikirin kayak kata-kata orang lain. Padahal seharusnya orang lain juga gak bakal mikirin kita gitu kan. Gue punya tips nih satu lagi biar untuk mengeluarkan perasaan ya, maksudnya mengeluarkan perasaan itu. Selain kita healing atau me time di rumah tuh kita bisa nulis gitu di buku diary atau diketik lah gitu. Ini gue pernah dapat tips ini tuh, ada senior gue di teater kan, katanya kalau untuk mengungkapkan perasaan kita itu kita bisa nulis. Dengan cara kita menulis itu, apa yang kita bebanin di pikiran tuh bakal keluar semua. Iya benar banget sih. Ya, setuju banget sih. Nulis tuh katanya sih nulis tuh paling efektif dari semua kegiatan yang kita laluin. Wah, deep banget ya tips dari Icoh tadi. Mungkin kalau gue bisa analogiin, kebahagiaan kita tuh kayak wifi gak sih? Iya. Kalau misalnya lo numpang wifi sama tetangga dan tiba-tiba sinyalnya putus, lo lagi scroll TikTok, bikin bete gak sih? Nah, banget. Jadi fix kan, kebahagiaan itu ya harusnya dari internal diri kita sendiri.
Tapi analogi lo lucu banget iya sih. dong. Jadi Iya. intinya kayak gengs, kita harus punya sumber energi buat diri kita sendiri. Jangan Bener pernah banget. bergantung sama orang lain. Bener banget. Mungkin boleh kali ya bergantungan kebahagiaan sama orang lain, tapi jangan terlalu sering gitu. Nah, iya, betul. Jangan terlalu sering dan jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak lah gitu. Apa-apa bergantung kebahagiaan sama orang lain. Jadi kitanya ngepatokin kebahagiaan kita tuh sama orang lain, bukan sama diri kita sendiri gitu. Yaps, bener banget. Jadi fix ya, kalau kebahagiaan itu adalah urusan lo, bukan urusan orang lain. Jadi kalau lo happy, orang lain juga senang kan deket sama lo, Iya. karena lo bisa apa ya, ngasih energi positif juga bagi mereka. Nah, setuju banget nih. Sekarang gue mau challenge. Apa tuh? Kita bertiga satu kata, apa hal sederhana yang bikin lo tuh bahagia dan nggak bergantung sama orang lain? Dari siapa dulu nih? Ya nih, siapa Dari nih? siapa kan? Gue atau Ico? Dari siapa? Gue dari Ico dulu kali ya. Dari gue, kalau gue tuh apa ya, gue mah simpel sih, kayak nonton serial romance Indonesia sambil makan mie instan. Jangan lupa minum mie Iya, es enak banget. tuh. Iya dong. Lagi musim hujan lagi Desember nih ya. Aduh, Iya, paling bener enak di rumah banget. makan mie, nonton. Apalagi gue anak kosan. Apalagi gue anak kosan. Jadi Oh iya ya. Gue baru main mie. Gue ngikutin di Gak apa-apa, situ. udah kalau ketawa aja. ya apalagi kan gue anak kosan. Pasti makannya mie mulu, mie lagi, mie lagi. Waduh, lu nggak takut ini asam lambung? Asam lambung apa sih? Usus Oh iya, usus buntu. Enggak. Gue mah ya udah bablas aja. Kalau belum sakit mah belum. Oke. Nah, kalau lu Bi, gimana tuh pendapat lo? Kalau gue kebanyakan di rumah sih ya. Kebetulan juga ini Desember lagi banyak pengeluaran, so mungkin gue bakal stay di rumah. Kalau cara sederhana buat gue bahagia ya mungkin gue suka main makeup-makeupan atau main game di Iya, rumah. bener banget. Main TikTok, anak Gen Z sekarang, Hmm. gitu kan. Mungkin itu aja sih. Kalau gue Pendek. tuh lebih sukanya kayak keluar ke rumah. Maksudnya keluar dari rumah, kayak pergi. Wih. Kayak gak bisa gue kalau di rumah. Terus kayak mikirin OFT gue makin, yang ada gue makin gila gitu kan. Keluarnya sama siapa tuh? Apa Siapa tuh? Sama cowoknya kayak si Oh, Okta. iya, enak guys. Jadi guys, intinya kita itu jangan naruh kebahagiaan kita, kebahagiaan diri sendiri tuh ke orang lain. Jangan kasih orang lain tuh beban kayak apa? Orang lain tuh harus nampung biar gue tuh bahagia gitu. Jangan ya guys ya. Itu kasihan orang lainnya. Jadi ya udah untuk diri kita sendiri aja. Ya, setuju banget. Kebahagiaan itu juga bisa kayak game gak sih? Iya, benar. Kalau misalnya lo nunggu player 2 atau player yang lainnya buat bahagia, ya kapan lo bisa bahagia? Iya, Kalah kalau- dong artinya. Kalau playernya kalah terus, kapan bahagianya Iya, lagi maju betul kan? juga? Nah, jadi mulai sekarang jangan lupa untuk sayangi diri kita sendiri. Bener banget. Ya, kita harus peduli sama diri kita sendiri. Terus jangan bergantung sama orang lain. Belum tentu orang lain peduli sama kita. Nah, ini nih sering banget. terjadi gak sih? Oke guys, jadi karena kita masih punya banyak waktu, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dari para pendengar kita, para penonton kita yang udah kita tanyain lewat Instagram. Nah, ada yang nanya kayak gini, gimana sih kalau kita lagi di posisi hubungan toksik tapi masih ngerasa bahagia karena takut kehilangan? Gimana guys? Waduh, berat banget nih. Gimana ya? Gimana ya? Tapi kalau menurut gue itu fake happy gak sih? Iya benar, Kalian tahu fake happy, pernah denger gak? pernah. Jadi kayak fake happy tuh kalau kita merasa bahagia, tapi sebenarnya kita nggak bahagia guys di posisi tersebut. Kalau di kasus tersebut, gimana ya? Kalau masih ngerasa takut, masih ngerasa khawatir kehilangan pacar lo itu atau pasangan lo itu,
lebih besar daripada kebahagiaan lo, berarti lo nggak bahagia nggak sih? Bener sih. Artinya kayak lo tuh terjebak dalam situasi tersebut, yang mana menurut gue ya, sejatinya bahagia kita nggak ngerasa terjebak dalam situasi tersebut. Iya nggak sih? Nah, gue juga pernah dengar pepatah atau quotes di sosial media ya, yang mana kalau kita mencintai seseorang, level tertinggi atau top tiernya itu ketika lo berhasil ikhlas kalau dia hilang gitu. Berarti kalau misalnya lo takut kehilangan dia, so pasti lo belum bahagia. Sesimpel itu. Bener sih. Kalau lo punya hubungan yang toksik, terus coba deh lo pikir ulang lagi. Kebahagiaan yang kita punya apa sih dari hubungan toksik itu? Padahal kita di hubungan itu tuh kayak ya udah, lo yang tersakiti juga, dan lo tuh nggak have fun sama hubungan lo, bukannya benar-benar ngejalanin hubungan dengan yang kayak lo bahagia sama pasangan lo. Di sini malah toksik, saling salah menyalahkan, nggak ada kesenangannya sendiri gitu. Setuju banget. Jadi intinya kayak fake happy gitu lah ya. Tuh. Jangan sampai lo tuh nyelamatin hubungan yang udah rusak gitu, tapi malah ninggalin diri lo sendiri gitu. Betul banget. Gue boleh nambahin sebuah kasus gak sih? Boleh banget. Kemarin tuh rame banget kalau kalian tahu di TikTok, di Instagram, ada kasusnya Loli sama Fadel. Oh iya, Loli lagi Gimana nih. tuh menurut kalian tuh? Nah, itu tuh kasus Loli yang bikin geger seluruh TikTok. Apalagi yang kayak dia terlalu mau banget nih deket sama pacarnya, padahal pacarnya tuh nggak menguntungkan sama sekali. Iya. Yang kayak malah morotin dia, Waduh. malah bikin dia yang kayak jadi tergila-gila sama dia. Padahal si Fadil itu emang berguna buat dia. Emang punya apa sih Fadil itu? Maaf ya Fadel. Maaf ya Loli juga. Iya. Sorry. Kalau menurut gue sih ya, kalau kasusnya Loli ini, gue kalau jadi Loli bahagia banget sih. Karena apa? Dia tuh dia tuh punya orang tua yang apa aja tuh bisa diturutin gitu. Kayak Privilege gak sih? iya, privilege. Maksud gue nggak nemu tuh kata-katanya. Jadi gue kalau jadi Loli sih bahagia banget, kayak mau me time, minta ini itu untuk kebahagiaan diri gue sendiri tuh kayaknya gampang gitu. Tapi nggak dengan Loli. Kenapa kamu memilih Fadel? Padahal emaknya itu udah Kaya raya banget itu. Dan Kenapa malah nggak ini? kayak sama Fadil, dia cuma dimintain duitnya. Iya. Dan gak berguna buat dirinya dia sendiri, malah ngerusak sama pikirannya dia. Yang jadi kayak dia malah apa sih, kayak ngebangkang gitu sama orang tuanya. Berarti kebahagiaannya tuh bergantung sama Fadel gak sih? Iya. Benar. Padahal kebahagiaannya bergantung sama duit orang tua tuh lebih enak tahu, iya nggak sih? Kita nggak perlu mikirin yang lain, karena ya udah harta orang tua kita juga, kita yang punya juga gitu, kita yang nikmatin gitu. Tapi kenapa Loli enggak gitu? Maaf ya Loli, kita tukeran posisi yuk Loli. Waduh, bisa check out tiap hari nih. Ya. Wah, Shopee gue itu kayaknya habis. Oke, skip kasusnya Loli nih. Kita ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita closing, yaitu dari Move On Susah, @Move On Susah, ini dari IG ya guys. Jadi pertanyaan dia, gimana ya caranya kita memulai untuk gak bergantung dengan orang lain, tapi kita tuh udah kebiasaan kayak gini. Gimana tuh guys? Wah, ini kayaknya butuh waktu yang lama dan harus konsisten. Jadi coba dengan mulai hal kecil. Misalnya tuh kayak bikin daftar yang bikin lo seneng tanpa harus bergantung sama orang lain. Karena kan kalau kiranya nggak konsisten juga nih, kuncinya tuh konsisten ya guys. Pokoknya kalau Icoh nih misal lo nggak konsisten, Gak apa-apa, Cah. Ya, lo nggak lanjut, konsisten, terus kayak lo tuh mudah bergantung lagi sama orang lain. Padahal di satu sisi lo harusnya bergantung sama diri lo sendiri. Gak boleh nih yang namanya bergantung sama orang lain karena kebahagiaan lo. Itu kan ngerusak diri lo sendiri, pikiran lo sendiri, dan malah lo bikin OFT kalau misalnya dia nggak bikin lo bahagia.
bener banget guys apa yang dibilang dia sama Okta gitu ya. Jadi lo tuh harus belajar untuk bilang enggak sama hal-hal yang bikin lo nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu gitu yang menurut lo tuh menarik gitu untuk bahagia ke bergantungan sama orang lain, tapi lo tuh harus mikir kayak oke, jangan gitu. Jadi itu tuh step kecil untuk kita biar nggak bergantung bahagia sama orang lain. Ya, setuju banget sih opini dari Ico. Semua tuh kayaknya butuh proses ya teman-teman, jangan Bener buru-buru. Dan yang terpenting dari diri kita yaitu niat. Kalau misalnya kalian nggak niat terus maunya instan, ya mungkin kebiasaan tersebut bakal susah banget untuk diubah. Jadi niat, abis itu nikmati prosesnya, dan gue yakin banget kalau kalian udah nikmatin prosesnya, di masa depan itu tuh bakal worth it banget buat kalian. Nah itu benar, kayak kita tuh harus benar-benar konsisten, terus jalanin aja dulu, jangan sampai kita tuh gagal karena hal sekecil apapun itu tuh merusak semuanya. Nah itu dia guys. Nah ada satu pertanyaan lagi nih dari Apa teman tuh? kita di Apa Instagram. Bagaimana cara menetapkan batasan agar tetap fokus kebahagiaan diri? Gimana tuh menurut lo, Bi? Menurut gue, bagaimana cara menetapkan batasan diri? Batasan agar tetap fokus sama kebahagiaan diri. Kalau menurut gue mungkin yang pasti apapun itu dari diri kita sendiri ya, untuk nahan, untuk nggak terlalu memperdulikan omongan orang. Terkadang ada nggak sih orang yang aduh gue takut nih ngelakuin sesuatu, takut dikecam, takut dibilang alay, takut dibilang apalah, padahal pemikiran-pemikiran orang itu untuk kita nggak sepenuhnya positif. Kalau misalnya lo tetap ngikutin mikirin apa kata orang, ya lo nggak bakal bisa berubah nggak sih? Ya kan? Jadi intinya adalah dari diri lo sendiri aja sih. Niat untuk membatasi diri lo, untuk nggak terdistraksi dengan omongan orang lain. Jadi ya mungkin itu suatu langkah kecil yang dapat lo ambil gitu. Nah, kalau menurut lo, Cok? Kalau menurut gue bener sih apa yang dibilang Bia, cuman kalau menurut gue juga tambahan itu dari diri gue sendiri tuh untuk nggak bergantung. Apa tadi pertanyaannya, sorry? Tetap fokus sama kebahagiaan diri. Tetap fokus sama kebahagiaan diri. Itu menurut gue lakuin aja apa yang kita suka tanpa harus memikirkan omongan orang lain gitu. Kayak misalkan lo suka ngelakuin ini, lo suka ngelakuin itu, ya udah lakuin aja gitu. Apapun omongan yang lo dengar dari orang lain, ya udah cuekin aja gitu. Jangan direspon dan jangan dimasukin ke hati gitu. Terus mungkin memperbanyak memperbanyak nulis aja sih kalau gue ya. Kalau dari diri gue sendiri itu nulis, karena gue apa yang gue bilang tadi itu dapat saran dari senior teater gitu. Kalau udah mulai kacau sama pikiran kita tuh ya udah kita nulis aja gitu. Ntar dari tulisan itu kita kembangin bisa jadi naskah atau bisa jadi apapun lah gitu untuk simpanan diri gue sendiri. Karena emang benar sih gue membuktikan sendiri kalau dengan cara menulis itu bikin pikiran-pikiran kita yang ke distract sama omongan orang lain tuh kebuang gitu. Karena ya udah apa yang kita pikirin tuh kita tuangin di tulisan, ya udah kita jadi lega aja gitu. Terus yang kedua, gue lebih suka me time juga sih. Jadi kalau misalkan pikiran gue lagi nggak enak gitu, kayak kepikiran sama omongan orang lain atau apa gitu, gue me time. Kalau misalkan lagi nggak mood untuk nulis. Bener sih menurut pendapat lo berdua. Dan menurut gue kayak kita tuh emang harusnya kalau misalnya kita pengen berbuat sesuatu, misal kayak kita fashion kita nih kayak gini, tapi sedangkan di mata orang lain tuh iya apa sih lo kayak gitu, alay, lebay, terus kayak too much, padahal kita sukanya kayak gini gitu kan. Terus kayak ya udah kenapa gitu kan, pikirin aja menurut lo itu lo nyaman, terus lo suka gitu kan, lakuin aja kayak ya udah ini kesukaan gue, ini fashion gue kayak gini. Terus kalau misalnya
lo bikin story nih, banyak kan yang kayak apa sih lo alay banget Iya. bikin JJ kayak gitu. Banyak Ya kan? banget tuh kayaknya. Padahal kayak ya udah ini kan kesukaan gue, kalau lo nggak suka ya udah skip aja gitu kan. Dan jangan terlalu pikirin kayak nanti orang bilang gue kayak gini gak ya, bilang gue gitu nggak ya, bener tadi kata lo Bi. Terus kayak ya udah gitu, biarin aja, belum tentu orang mikir kita kayak gitu kan. Positive thinking aja intinya. Nah, bener banget. Karena menurut gue ya, kebahagiaan kita itu yang ngatur, yang nyetir tuh diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Orang lain itu nggak punya hak suara untuk merubah diri kita ya. Orang lain tuh cuma punya hak bicara aja. Ya karena ya udah, mereka cuma ngomong aja tapi nggak punya hak suara untuk merubah diri kita gitu. Yang punya hak suara untuk merubah diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi ya jangan terlalu ngestak kebahagiaan sama orang lain gitu, karena itu emang benar-benar bikin overthinking sih, bikin pikiran kita tuh jadi jelek gitu. Mentalnya juga kena gitu kalau misalkan kita Selalu mikirin kata-kata orang. iya gitu. Jadi intinya kalau kita mikirin perkataan orang bakal kayak memberatkan diri kita Iya, nggak sih? beban. Betul. Jadi so guys, kebahagiaan itu adalah urusan gue, bukan orang lain. Nah, itu dia gengs, podcast kita hari ini telah berakhir. Pembahasan kita kali ini sangat-sangat deep banget ya. Parah. Seru banget gak sih? Parah. Seru. Semoga podcast kita kali ini yang mendengar di rumah itu tuh bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk tetap bahagia dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Bener banget guys. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya ya guys ya. Oke, gue Ica. Gue Bia. Gue Okta. Bye-bye. Bye. Bye.